Cerita dimulai dengan Sakura yang sedang bermimpi, dan di mimpinya itu dia melihat wajah orang-orang yang membencinya. Sakura adalah orang yang memiliki kelainan fisik, yaitu setengah rambutnya berwarna putih dan satu bola matanya juga berwarna lain. Disebabkan karena kelainannya itu, ia sering disalahkan bila ada sesuatu yang terjadi, seperti barang hilang atau ada yang mencuri. Sakura Haruka adalah siswa pindahan dari kota lain. Ia datang ke kota Makochi untuk menjadi pentolan nomor 1 di sekolah yang bernama Furin. Ada berandalan yang mengganggu perempuan. Sakura pun menepuk punggung berandalan itu, dan berandalan itu pun nengok. Dia bertanya, "Siapa kau?" dan langsung mengajarnya, tapi tidak kena. Sakura pun menghajar berandalan itu, yang mengakibatkan berandalan itu langsung terjatuh. Sakura pun langsung memegang kerah milik pemimpin berandalan itu dan mengatakan, "Ingat nama dan wajahku, Sakura Haruka dari SMA Furin." Perempuan itu pun langsung berlari menuju ke arah Sakura dan memegang tangannya. Ia pun mengucapkan terima kasih. Sakura yang kebingungan pun nengok ke kanan dan ke kiri. Ia pun bertanya, "Hah? Aku? Siapa lagi?" jawab cewek itu. Sakura pun langsung malu-malu dan mukanya merah. Cewek itu pun langsung menanyakan apakah dia lapar dan mengajaknya untuk pergi ke kafe. Cewek itu memperkenalkan namanya yang bernama Tachibana Kotoha. Tachibana mengira Sakura menggunakan lensa kontak dan mewarnai rambutnya. Ia pun mendekatkan wajahnya ke arah wajah Sakura. Berkata, itulah sebabnya dia datang ke Furin. Dia ingin menjadi petarung paling hebat di Furin, yang setiap harinya adalah bertarung. Sakura pun membawakan barang seorang kakek yang lupa dibawa. Terlihat sekumpulan preman menghancurkan barang dan toko, sehingga membuat para warga panik yang berada di dalam rumah dan mencoba untuk menelpon bantuan. Para berandalan itu pun melihat Sakura yang datang. Dia berkata, "Hebat, kau datang kemari." Sakura nampak mengabaikan mereka dan mencoba untuk tetap berjalan. Tapi pemimpin berandalan itu menghadangnya dan mengatakan, "Kau mengabaikanku." Dia pun berkata, "Kenapa kau menyuruh mengingat wajahmu, tapi kau tidak mengingat wajah orang lain?" Dia pun menghina wajah Sakura dikarenakan tampilan fisiknya yang aneh. Sakura pun berkata dalam hati, "Ini adalah tanggapan yang normal, yang biasa orang berikan kepadaku." Pemimpin berandalan itu berkata, "Kau telah mengajarku dan tim tidak akan membiarkan orang yang telah menghajar pemimpinnya." Sakura pun lanjut menghajar kepala pemimpin berandalan itu, lanjut menghajar para berandalan lainnya. Terlihat para berandalan itu tidak ada yang mampu menyerang Sakura sedikit pun. Kan sampai ada yang membawa senjata, tapi tetap saja tidak mampu menyerang Sakura. Tachibana yang mendengar kerusuhan pun keluar dari kafenya dan melihat Sakura sedang dikeroyok. Satu berandalan pun berhasil menyandra Tachibana dan menggunakan pisau untuk mengancamnya. Sakura pun berlari ke arah berandalan itu dan berhasil menendangnya. Ada berandalan yang mencoba menyerang Sakura dari arah belakang, tetapi Sakura mampu menyadarinya. Terlihat Sakura mulai terpojok dikarenakan bertarung sambil melindungi Tachibana. Salah satu berandalan pun mengambil pisau dan berhasil menusuk kaki Sakura. Sakura pun kesakitan dan sambil menghindari orang yang mencoba menyerangnya dengan tongkat baseball. Saat Sakura sedang terpojok, tiba-tiba ada seseorang yang melindungi Sakura dari tongkat baseball. Dan orang itu langsung memanggil anak buahnya yang berjumlah 3 orang. Orang itu berkata, "Kalian akan mendapatkan masalah." Terlihat para warga yang tadinya ketakutan kini bersorak-sorai melewati jendelanya.
Sakura yang kebingungan pun hanya bisa bertanya apa yang terjadi. Tachibana berkata ini dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Para warga memberi mereka nama Bofurin. Para warga keluar dan menyambut Bofurin. Dan ada juga warga yang pergi ke arah Sakura dan berkata, kau juga hebat. Dan seorang warga yang mencoba mengobati luka di kaki Sakura. Akan tetapi Sakura yang masih bingung pun langsung berkata berhenti. Tachibana pun mengobati luka di kaki Sakura. Tachibana berkata, walau aku bilang kau sendirian, tapi setidaknya aku bisa merasakan bahwa kau tidak berakhir seperti itu dengan sukarela. Tapi orang-orang di sini akan bergantung kepadamu. Sakura berkata, aku tidak ingin berurusan dengan siapapun. Lalu Tachibana bertanya, apa kau mengembalikan barang kakek itu di toko dan menyelamatkanku? Kau belum menyerah dan tak perlu menyerah. Sakura pun berlari dan melompat dengan sangat tinggi. Sakura berkata, apa ini omong kosong, Bofurin, pemelihara lingkungan. Tapi terdengar benar-benar keren. Sakura pun kembali memasuki kafe Kotoha dengan raut wajah yang kesal. Kotoha yang melihatnya pun sempat kebingungan. Ternyata ada seorang nenek yang menaiki punggung Sakura. Sakura pun menyuruh nenek itu untuk turun. Nenek itu berkata, kamu pikir orang tua itu apa? Nenek itu pun langsung turun dari Sakura. Sakura yang melihatnya pun kaget, katanya sakit pinggang sampai tak bisa berjalan, ternyata itu bisa. Tachibana pun memberikan roti sandwich kepada Sakura dengan harga yang gratis. Dikarenakan hari ini adalah hari pertama Sakura masuk Furin. Saat Kotoha berkata banyak orang menarik di sana, tiba-tiba ada orang memasuki kafe Kotoha. Datang-datang orang ini pun langsung pamer seragam miliknya. Saat mau memasuki kafe Kotoha, orang ini pun langsung terjatuh. Yang bahkan label bajunya pun belum dilepas. Orang ini bernama Nirei. Sakura pun dibuat kebingungan dengan murid Furin yang seperti itu. Nirei pun meledek penampilan Sakura yang dikatakan mirip seperti orang stres. Yang membuat Kotoha langsung ngakak brutal mendengarnya. Tachibana pun mengenalkan Nirei ke Sakura. Nirei pun bertanya kenapa Sakura ingin masuk ke Furin. Sakura pun menjawab dia ingin mengincar puncak. Nirei pun menjawab, bisa-bisa kamu jadi botak. Yang saking ngeselinnya, Nirei pun langsung pergi setelah diajak baku hantam oleh Sakura. Sakura pun bingung kenapa orang culun sepertinya mau masuk ke Furin. Tachibana berkata untuk jangan terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan. Sakura berkata, bukan soal penampilan. Biasanya orang yang mementingkan penampilan hanya akan langsung kabur bila ada pertarungan. Sakura pun ditanya apa warna buah kopi. Karena tidak tahu, Sakura pun menjawab asal. Kotoha memberitahu warna buah kopi yaitu merah. Yang artinya kita tidak akan tahu sifat asli seseorang jika menilai dari penampilan saja. Sakura pun dikejutkan oleh tukang roti yang menawarkan roti gratis untuknya karena Sakura kemarin sudah membantu warga kota Makochi. Sakura yang masih belum lapar pun menolaknya dengan halus, tetapi pedagang itu memaksa.
dan membungkus roti itu agar Sakura bisa makannya nanti. Bukan hanya pedagang roti saja, ternyata pedagang yang lainnya pun memberikan sesuatu kepada Sakura. Sakura pun dibuat terkejut ketika ada seorang gadis yang meminta tolong kepadanya. Terlihat Mirai yang sedang digebuki oleh sekelompok berandalan. Berandalan itu marah karena Mirai mengganggunya saat sedang mengobrol dengan cewek. Mirai pun mencengkram baju milik berandalan itu. Mirai pun mencengkram badan berandalan itu. Berandalan itu pun marah dan memukulnya. Untungnya Sakura datang tepat waktu. Sakura pun langsung menghajar para berandalan itu. Mirai pun mengucapkan terima kasih dan sambil menangis, ia menceritakan masa lalunya saat SMP sering dibully oleh teman-temannya. Tapi ada seorang murid Furin yang membantunya. Mirai ingin menjadi sepertinya, namun dia sangat culun. Sakura berkata, menurutnya Mirai bukanlah orang yang culun. Setelahnya, cewek yang ditolong Mirai pun datang dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mirai pun mengeluarkan buku catatannya dan menulis tinggi badan, berat, hobi, tipe cewek, dan bahkan panjang kaki Sakura. Mirai mengatakan dia suka mengumpulkan data orang-orang hebat. Mirai mengatakan akan melihat Sakura dari dekat dan membantunya untuk mencapai puncak. Sakura pun bersantai saat Mirai mengajaknya pergi. Yang entah bagaimana, upacara sudah selesai saat Mirai dan Sakura sampai di sekolah. Mirai melihat daftar kelas dan ternyata Mirai dan Sakura adalah teman sekelas. Mirai melihat nama lain seperti Suo, Sugiura, dan Kiryu. Sakura bertanya apakah Mirai kenal orang itu. Mirai menjawab tidak, tapi itu adalah orang-orang hebat. Mirai pun terkejut saat melihat nama salah satu murid. Mirai menyuruh Sakura untuk senyum dan ramah pada teman sekelas. Karena Sakura ini adalah orang luar dan bisa saja ada orang yang berpikiran kenapa orang luar ingin datang ke sini. Sakura pun sempat melakukan pemanasan sebelum masuk ke kelas. Saat membuka pintu kelas, semuanya pun melihat ke arah Sakura. Suo pun menyapa mereka berdua. Sakura bersiap-siap untuk menyerang dikarenakan gelagat Suo yang seperti ingin mengajak ribut. Ternyata Suo sudah dengar kabar tentang Sakura yang kemarin sempat bertarung melawan para berandalan. Saat ada murid yang bertanya kenapa orang luar mau datang ke sini, Sakura pun menjelaskan tujuannya. Semua murid pun langsung kaget saat mendengar jawaban dari Sakura. Tiba-tiba ada meja yang dilemparkan. Ternyata yang melempar meja itu adalah orang yang bernama Sugishita. Mirai pun membujuk Sakura untuk tidak melawan orang itu, karena katanya orang itu adalah orang yang paling bahaya di sekolah. Sakura pun malah semakin bersemangat mendengarnya. Duel pun tak terelakkan lagi antara mereka berdua.